Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Perwitasari, ST MSc IAI, selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitek Sejarah Pengantar Arsitektur 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok kami tentang arsitek Insinyur Ahmad Nuiman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alimudin Nur. Nama saya adalah Gusti Rehan Dani Maulana. Nama saya Sarip Esa Apriyadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Ialah pertama ada biografi, kedua ada pendidikan, ketiga ada ciri khas arsitektur, keempat ada karya bangunan, dan kelima ada kesimpulan. Pertama, kami akan mempresentasikan biografi. Biografi arsitek Insinyur Ahmad Nuiman lahir pada tanggal 10 Oktober 1926 di Kabupaten Garut dan meninggal 4 April 2016 di Bandung. Contoh bangunan karyanya ialah Masjid Salman, ITB, dan Masjid Atin. Pendidikan Institut Teknologi Bandung. Ahmad Nuiman adalah arsitek kenamaan Indonesia. Ia dikenal sebagai perancang masjid seperti Masjid Salman ITB, Masjid Atin Jakarta, Masjid Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki, Masjid Islamic Center Jakarta, Masjid Raya Batam, Makassar, Bontang, Kalimantan Timur, Masjid Soeharto di Bosnia, Masjid Syekh Yusuf di Cape Town, Afrika Selatan, dan lainnya. Masjid Ranjangan Nuiman biasanya dicirikan tanpa menggunakan kubah. Ahmad Nuiman juga merupakan salah satu pendiri IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Ahmad Nuiman lahir di Garut 10 Oktober 1924. Ia merupakan anak ke-8 dari 13 saudara dari ayahnya, Haji Muhammad Jamhari, yang merupakan seorang saudagar sekaligus pendiri Muhammadiyah Garut. Sebagai ulama Muhammadiyah, Haji Jamhari dituntut untuk membangun fasilitas pendidikan, mulai dari bangunan sekolah, asrama, sampai masjid. Nuiman mendapati minatnya terhadap dunia arsitek ketika ia mengamati sang ayah dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di lingkungan Muhammadiyah. Pendidikan Ahmad Noman. Pendidikan dasar Ahmad Noman dimulai di HIS Budi Privasi Ciledug di Garut. HIS merupakan jenjang pendidikan setingkat dengan SD. Selanjutnya Ahmad Noman melanjutkan pendidikannya ke Muloh yang setingkat dengan SMP pada masa sekarang. Namun, karena kekuasaan beralih ke tangan Republik, akhirnya Muloh Garut ditutup dan Ahmad Noman memutuskan untuk meneruskan pendidikannya ke Muloh Yogyakarta. Noman melanjutkan pendidikannya ke SMA Muhammadiyah Yogyakarta. Ketika Indonesia memasuki zaman revolusi, Noman muda bergabung dengan divisi Siliwangi dan ditugaskan di Jakarta sambil sekolah di Sekolah Menengah Atas Republik. Guna meraih cita-citanya untuk menjadi arsitek, tahun 1948, Noman memutuskan untuk pendidikannya ke Universitas Indonesia di Bandung. Namun ternyata kampus yang menjadi cikal bakal Institut Teknologi Bandung ini tidak menyediakan jurusan arsitektur. Akhirnya ia memiliki masuk jurusan Fakultas Teknik Sipil. Setahun kemudian terjadi penyerahan kekuasaan dari Belanda ke TNI. Kemudian dibentuknya TPM Bandung dan Ahmad Noman termasuk di dalamnya dengan pangkat Letnan 2. Ia terpaksa meninggalkan kuliahnya di Fakultas Teknik Sipil karena peraturan militer yang dibuat oleh pemerintah saat itu. Karir militernya ia tekuni sampai tahun 1953. Ketika dia di alma maternya dibuka jurusan arsitektur, ia lantas mengundurkan diri dari tugas militer dan memutuskan memasuki bidang yang digandrungnya itu. Pendidikan di bidang inilah yang mengantarnya menjadi arsitek dan dirampungkan pada tahun 1958. Sesuai menempuh pendidikannya tingginya, Ahmad Noman hendak dikirim ke Cambridge, Amerika Serikat untuk mengambil program master. Namun, dia memilih membuka Biro Arsitektur BIRAMO, yaitu Biro Arsitek Ahmad Noman, sekaligus mengajar sebagai dosen ITB.
ciri khas arsitektur arsitek Insinyur Ahmad Numen. Ahmad Numen adalah seorang arsitek yang dikenal di kalangan komunitas arsitektur sebagai sosok seorang muslim yang taat. Numen adalah pelopor desain bangunan masjid tanpa kubah dengan karyanya yang pertama yaitu Masjid Salman Institut Teknologi Bandung pada tahun 1964. Selain menurutnya Al-Quran tidak mengharuskan sebuah masjid untuk memiliki kubah. Kubah memiliki bobot yang berat dan harus ditopang oleh tiang penyangga. Sehingga ciri lain desain masjidnya adalah meminimkan pemakaian tiang agar tidak mengganggu barisan saf dalam sholat. Namun tidak semua karya Masjid Ahmad Numen tidak memiliki kubah, seperti pada Masjid Islamic Center Jakarta, Masjid Istiqlal Sarajevo, dan Masjid Atin. Dalam menjalani profesinya, Numen selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 170 yang berbunyi, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Menurutnya, ayat ini harus dijadikan pegangan oleh setiap arsitek muslim untuk tidak melakukan imitasi, melainkan harus siap, aktif, dan berijtihad. Selain itu, harus selalu mendahulukan aturan dari Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan tradisi yang sudah ada. Menurut Numen, salah satu aturan Allah Subhanahu wa taala yang juga harus selalu diperhatikan adalah soal larangan bertindak boros. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 27 disebutkan, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Artinya, jangan sampai terjadi pemborosan dalam membangun masjid. Dalam hal ini, ia secara terus terang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap masjid yang terlalu mewah. Akan lebih bermanfaat jika uang untuk itu disalurkan ke keperluan yang lain. 4. Gaya bangunan. Gaya bangunan dengan bentuk yang dilajim pada tahun 1960, di mana saat itu masjid lebih dominan menghadirkan bentuk lengkung dan tanpa kubah. Maka di sini beliau mencoba mengajarkan bahwa tanpa menghadirkan bentuk yang selama ini ada tidak salah. Peletakan toilet pada masjid rancangan diluput dari memakai landasan yang ada pada Islam, seperti pada sebuah hadis yang melarang manusia untuk tidak buang air kecil atau air besar menghadap ke arah kiblat. Masjid Atin TMII Jakarta. Peletakan batu pertama April 1997. Rampung 26 November 1999. Inilah Jami Yuhibbu Jama dengan berpedoman pada hadis ini. Ahmad Numan mengelampiasikan pada Masjid Atin, karena pada hadis di atas dikatakan bahwa Allah itu indah dan menyukai keindahan, maka nilai-nilai estetis dihadirkan di Masjid Atin, seperti karya-karya yang sebelum. Pada Masjid Atin ini, Ahmad Numan memberikan ruangan khusus untuk wanita yang disebut sebagai mezanin agar wanita tidak terlihat jamaah laki-laki saat mereka melepaskan penutup aurat dan menggantikan dengan pakaian solat. Pada Masjid Atin, Ahmad Numan juga menghadirkan minaret sebagai sarana untuk menyebarkan suara azan segala penjuru dengan berpedoman pada hadis di mana pada zaman Rasulullah para sahabat Nabi mengumandangkan azan di atas atap tempat yang tinggi agar didengar oleh orang lain. Selanjutnya ada Masjid Al-Furqan UPI Bandung. Peletakan batu pertama tahun 1980. Rampung tahun 1980-an. Bagian depan masjid terdapat area parkir yang luas. Selain itu terdapat koridor yang biasa disebut selasar
mengitari masjid. Ada 4 akses masuk ke dalam masjid. Al-Furqan bagian depan ada sebuah tangga melintas di sayap kanan dan kiri. Lantai di masjid ini tidak menggunakan keramik melainkan menggunakan kayu. Hal unik yang ada di masjid ini salah satunya adalah bentuk atap yang tidak berkubah sebagaimana masjid pada umumnya yang ada di Indonesia. Lalu di puncak masjid ini pun bertengger sebuah kaligrafi berlafazkan Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup menyolok di UPI. Tingginya bisa mencapai gedung-gedung perkuliahan di sana. Masjid ini memiliki 4 lantai, yang dimana lantai dasar berfungsi sebagai kegiatan mahasiswa, kantor pengurus DKM, masjid, serta Islamic tutorial dan tempat wudhu. Untuk lantai 1 dan 2, serta 3 difungsikan sebagai tempat menunaikan ibadah sholat. Masjid ini dapat menampung lebih dari 10.000 jamaah. Jadi tak heran jika masjid ini merupakan masjid kampus terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Selanjutnya ada Masjid Al-Ghafari IPB. Diresmikan tahun 1978, rampung tahun 1979. Bangunan yang kelak diubah menjadi Masjid Al-Ghifari ini adalah Laboratorium Pendidikan Agama Islam di IPB. Masjid ini bukan hanya beratap rata alias tidak memiliki kubah, tetapi juga memiliki tiang penyangga di dalam ruangan. Selain papan nama, anehnya masjid ini tidak mempunyai menara. Padahal dari kejauhan, kubah dan menara adalah penanda masjid yang dikenal umum. Secara umum, bangunan masjid ini tidak ubahnya gedung perkuliahan. Selanjutnya ada Masjid Al-Huriyah IPB. Awal pembangunan yaitu tahun 1998. Desain utama Masjid Al-Huriyah IPB berbentuk segitiga. Bangunan segitiga bukan hanya untuk memaksimalkan pencahayaan, tetapi juga berfungsi sebagai saluran sirkulasi udara alami. Masjid kampus ini terbilang mewah dan dapat menampung 5.000 jamaah, sehingga selain masuk 1 dari 7 masjid kampus termegah di Pulau Jawa, ia pun disebut sebagai masjid kampus terbesar kedua se-Indonesia. Universitas Insinyur Ahmad Nuiman ialah Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran Unpad Bandung, lalu Masjid Amir Hamzah Taman Ismail Marzuki. Selanjutnya Masjid Islamic Center Jakarta, lalu Masjid Agung Al-Akbar Surabaya, lalu Masjid Syekh Yusuf Cape Town Afrika Selatan, lalu Masjid Kampus Baitul Hikmah Banjarmasin, lalu Masjid Muhammad Soeharto Sarajevo Bosnia, lalu ada Masjid Agung Batam. Dan terakhir 5 kesimpulan ialah almarhum Ahmad Nuiman berarsitektur bukan hanya berpikir sebagai menghasilkan sebuah karya rancangan agar terbangun, tapi lebih memikirkan bagaimana karya yang semuanya diniatkan untuk Tuhan, tanpa harus mengesampingkan kebutuhan dan keinginan klien. Beliau selalu mencoba mengajarkan nilai-nilai Islami atau dengan kata lain berdakwah pada rancangannya, dengan menghadirkan apa yang ada pada kedua landasan Islam itu sendiri. Inilah hasil presentasi kami. Semoga dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.